Hai, welcome to Overjoyed Podcast. Kalau minggu kemarin kita udah bahas tentang jatuh cinta, rasanya seru banget ya kalau jatuh cinta itu dilanjutin ke membangun suatu hubungan. Nah, tapi nggak semua orang tuh siap loh untuk membangun suatu hubungan. Kali ini kita mau membahas 4 checklist untuk ngecek nih, apakah kita siap atau enggak masuk ke suatu hubungan. Checklist yang pertama. Utuh dulu sebelum bersama. Kamu pernah dengar ini gak, Kyop? Ada orang bilang, gue butuh pacar dulu supaya bisa happy. Atau I feel lonely, butuh pasangan dulu untuk bisa complete. Pernah dengar gak? Pernah. Nah, prinsip ini sebaiknya kita ubah. Bukan aku hanya setengah sehingga butuh setengahnya lagi dari kamu untuk aku bisa menjadi satu. Mainkan aku satu, kamu juga satu. Orang yang siap menjalin hubungan adalah orang yang sudah utuh. Karena kalau tidak utuh, hubungan cuma jadi ajang tambal-menambal kekosongan saja. Akibatnya hubungan terasa penuh tuntutan, berat, dan gampang sekali rapuh. Sebaliknya ketika kita sudah utuh, fokus hubungan kita jadi memberi, bukan sekedar untuk diri sendiri saja. Hubungan jadi positif dan memberikan ruang untuk tumbuh bersama. Nah, checklist yang kedua itu adalah know yourself. Jadi di sini kita being self-aware dan juga comfortable sama diri kita sendiri. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan emosional kita. Kita juga harus bisa mendefinisikan value kita. Dan kita harus bisa menetapkan batas-batas atau boundaries kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mempermudah untuk menyeleksi kita butuhnya pasangan yang seperti apa. Dan juga ketika kita nanti udah masuk ke suatu hubungan, kita juga bisa menjelaskan ke pasangan kita tuh maunya di-treat seperti apa. Jadi pasangan kita tuh nggak perlu menerka-nerka dan kebingungan gimana cara nge-treat kita. Nah, caranya supaya kita bisa kenal sama diri kita, aku punya prinsip dari dulu, yaitu adalah koleksi, seleksi, resepsi. Jadi ketika aku masih single dulu, aku temenan aja sebanyak-banyaknya, supaya aku tuh tahu aku butuhnya orang seperti apa. Bukan orangnya siapa ya, tapi lebih ke karakternya yang aku butuhkan tuh seperti apa. Misalnya aku ternyata gak bisa nih dengan karakter yang lumayan bold gitu, karena aku orangnya ya bold juga gitu anak pertama. Aku gak bisa ternyata, jadi aku jangan cari orang yang seperti itu gitu. Aku ternyata cocoknya dengan orang yang soft spoken, karena aku nggak bisa kalau orang tuh nadanya tinggi, aku pasti akan sensitif gitu, kayak bisa nangis, bisa ngerasa dimarahin. Jadi aku cari orang yang soft spoken gitu. Nah, dari situ aku bisa tahu kan seperti apa, dan aku juga belajar untuk mengkomunikasikan apa yang aku butuhkan. Jadi jangan sampai kita udah tahu tapi kita nggak bisa menyampaikan juga nih ke pasangan kita gitu. Jadi selama di masa single itu aku juga belajar untuk mengkomunikasikan secara efektif. Makanya aku kuliah komunikasi gitu. Okay. Checklist yang berikutnya adalah sudah move on dari masa lalu. Ketika mulai hubungan dengan orang baru, jangan bawa isi koper dari hubungan lama. Apa itu isi koper? Misalnya kita masih menyimpan marah atau masih ada trauma yang belum selesai. Nah, kalau isi koper ini belum dibongkar, pasangan baru bisa kena dampaknya, padahal mereka nggak salah apa-apa. Nah, ada penelitian di Norwegia oleh Ingrid et al. Yang dipublish oleh BMC, menemukan bahwa pengalaman hidup yang belum terselesaikan, termasuk beban emosional, bisa menjadi penghalang besar untuk fase hidup yang baru. Jadi pastikan kita sudah kosongkan dulu isi kopernya, karena hubungan yang baru dapat berjalan sehat kalau kita hadir dengan hati yang lapang, bukan hati yang masih penuh dengan luka yang lama. Nah, checklist yang terakhir, yang keempat yang gak kalah penting adalah jangan fokus untuk mencari the one, tapi be the one. Jadi kita fokus nih membangun diri kita. Kita mau pasangan yang seperti apa? Misalnya kita mau pasangan yang punya empatinya tinggi, berarti kita juga harus bisa punya empati yang tinggi gitu. Jadi kita jangan menuntut dan fokus kayak gue mau spesifik yang A, B, C, D, E, tapi kita pun juga nggak punya sifat-sifat itu, karakter itu, ya rasanya nggak fair ya, nggak adil kalau misalnya kayak gitu. Jadi selama masih single, kita juga fokus untuk membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi versi terbaik dari diri kita kayak gitu. Nah, bisa dibantu juga dengan seminar, baca buku, gimana sih jadi pribadi yang oke, dan pada akhirnya nanti kita bisa siap dan attract juga pribadi dengan kualitas yang seperti itu. Yes, ingat kunci dari hubungan yang sehat bukan sekedar menemukan pasangan yang tepat, tapi juga menjadi pribadi yang siap. Pastikan kamu sudah melewati checklist ini sebelum melangkah ke hubungan yang baru.
Sekian video hari ini. Kalau video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa share ke pasangan dan juga ke teman-teman kamu. See you on the next video. Bye-bye.